Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Kita lanjutkan pembahasan menggunakan bahasa menggunakan kawaid bahasa Arab terhadap Al-Qur'an. Tapi perlu kita ingat bahwa nanti ada yang di luar tata bahasa Arab ya. Jadi itu bedanya nanti. Sekarang ayat 23 surah Al-Ankabut. Coba dibaca ya. Ini kan sudah nampak perkata-perkata ini. Jadi tidak mengherankan lagi. Pikiran kita tidak hanya mana panjang, mana pendek itu ya juga, tapi mulai terpikirlah ini bentuk apa, fi'il kah, huruf kah, isim kah, apa jabatannya gitu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmat. Langsung itu mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Azabun alimun. Nah, sekarang ini. Wallazina kafaru bi ayatillah. Wallazina kafaru bi ayatillah. Ini pernyataan Allah lagi. Ini juga pernyataan juga, tapi ini sudah diputuskan. Wallazina kafaru bi ayatillahi. Jadi ini allazina bentuk apa? Isim mausul. Ya, isim mausul banyak. Fungsinya sebagai pokok kalimat. Nanti khabarnya coba terkas saja dulu. Mana kira-kira khabar? Walladzina kafaru billahi rahmati ulaika lahum adzabun alim. Ya. Ulaika ini khabarnya. Ini khabarnya nih sampai ke belakang. Jadi ulaika ya isuna min rahmati. Ini sama juga ini khabar karena ada waw atap. Ini kan waw atap. Maka di sini ulaika lahum azabun alim. Cuma di sini ulaika menjadi kabar juga. Ulaika. Kalau ini kan seperti hampir diapakan disusun kalimatnya kan begini. Wallazina kafaru bi ayatillah satu. Wallazina kafaru, ini kok wow apa ini wow atap. Bagaimana caranya itu kalau sekiranya dipanjang-panjangkan semua kalimatnya ayatnya. Walladzina kafaru bi ayatillah. Satu. Ini bacaannya apa tadi? Liqa'ihi wa liqa'ihi. Waliqa'ihi. Kan liqa'i. Ya wallazina baris bawah ya. Liqa'i kan baris bawah. Jadi kalau ini atap. Ya. Jadi wallazina kafaru liqa'ihi. Jadi wallazina kafaru langsung sekali ayat liqa'ihi. Enggak, liqa itu bukan huruf jar ini. Asli itu.
lakaya. Ini Oh, pakainya. Nah, jadi wallazina kafaru bi. Ini kenapa ayat ini karena ada huruf jar kan gitu. biliqa'ihi ya. Ya. Ini Allahnya ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dari ayati. Jadi di sini diulang bi-nya pakai sini. Jadi wallazina kafaru bi ayatillah. Terus Wallati wallazina kafaru bi biliqa'ihi. liqaihi. Berarti ini kan Allah juga. Kalau sekiranya dimunculkan Allah, wallazina kafaru bi ayatillah, wallazina kafaru Oh. bi liqaillahi. Bi liqaillah. Berarti dua kabarnya. Ulaika dua kabar. Ulaika Kabar ya juga isim, ulaika ya ismi rahmati. Ini dan diulang lagi. Ulaika lahum adzabun. azabun alimun lahum, tapi didahulukan lahum. Jadi ulaika lahum azabun alim. Cuma kalau ini yang nantilah ini bahasnya ini nanti ya kesini agak ada rumit bahas. Jadi pokok kalimatnya ya, pokok kalimat. Cuma pendukung pokok kalimat ini ada berbentuk jumlah di belakang, yaitu jumlah fil fa'il. Kalau pokok kalimatnya itu isim mausul. Kafaru bentuk apa kafaru? Kafaru firmadi. Mana fa'ilnya? Hum. Balik ke allazina. Allazina. Bi ayati sudah jelas, bi huruf jar yang dijarkan ayati. Allahi adalah mudhafun ilaih. Ini sudah pelajaran orang apa ini? Orang pemula yang dari Jogja sama Madura dan Simabur itu. Ini mau mutar-mutar seperti ini. Sebenarnya kan kalau diperhatikan kalau sudah nampak ini. Kenapa hiya? Kadang-kadang ragu dia. Kalau yang bisa menjelaskan ayati. Kalau menjelaskan hukumnya baris bawah. Liqa ini karena disambung, kesambung disambung. Jadi kalau diterjemahkan dan menurut teks, menurut letter, dan orang-orang yang kafir mereka, maksudnya kafir ini tidak percaya atau menutup tidak sampai jangkauan. Ya kesimpulannya kan karena tidak terjangkau itu akhirnya tidak percaya dia. Dicobanya menjangkaunya itu mungkin dengan pikiran-pikiran atau hasil-hasil apa, ya tentu enggak terjangkau, akhirnya timbul pengingkaran. Biasanya orang yang percaya itu kalau sudah bisa dipikirkan, bisa dicarinya. Jadi orang-orang yang kafir mereka, yang mereka kafirkan itu adalah ini, ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat yang disampaikan Allah tidak percaya mereka karena mungkin dia macam-macam. Satu ya. Kemudian ini sekalian berkumpul, jadi bukan kafir dengan ayat dulu baru kafir menemuinya. Sama ini, jadi waw atap itu sama-sama, tidak pakai tertib, pokoknya berkumpul di dalam satu masalah itu. Jadi orang-orang yang kafir mereka dengan ayat-ayat Allah, dan liqa. Liqa ini masdar dari laqaya. Liqa itu artinya pertemuan atau menemuinya. Jadi mereka kafir, tidak menerima, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Maksud ayat-ayat Allah ini kan seluruhnya, ada ayat dalam Al-Quran, ada ayat kauniyah namanya ayat alat di alam. Sebagian alam ini kan ada dituliskan Quran, sebagian tidak. Bagaimana orang itu ya? Ini kabar ulaika, orang yang tersebut itu yang kafir dengan ayat Allah dan kafir pula untuk menerima pembalasannya, menemuinya. Bagaimana ya? Allah mengatakan ini, ya isu, ya isu. Ini bentuk apa ini? Jangan, mungkin ayah apa ya? Agak bisa tertipu dibuatnya. Bentuk apa? Firmadi. Itu makanya ini asli ini apanya? Ya isuna ya. Ini panjang ini ya? Iya. Ya. Enggak. Enggak panjang.
Ya. Ini apa ini? Mungkin diduga ini fi'il mudhari, jadi enggak. Mudhari. Tapi fi'il madi ya? Enggak juga. Apa? Ini berarti aslinya ini pakai nun. Tapi ya apa ya? Fi'il madi nih. Ada yang saya fi'il madi. Ya fi'il madi ya. Diduga tadi bentuk fi'il mudhari ya. Cuman Tapi fi'il madi. Ya Isa, ya Isa, ya Isa, ya Isu. Ya betul. Fi'il madi. Jadi orang itu ini sebenarnya begini ya. Ini kan mubtada. Ini mubtada. Sebenarnya khabar dari allazina kafaru ini jumlah mubtada khabar pula gitu. Itu maka terjawab di bawah ini. Ulaika ini mubtada pula. Jadi kalau ini mubtada, mana khabarnya? Ini ya isu min rahmati. Satu. Yang satu lagi ulaika, satu lagi ulaika ini menjadi apa? mubtada. Menjadi mubtada juga, tapi dia menjadi jumlahnya ini nanti menjadi khabar dari menjadi khabar pula. Kalau ini mubtada, khabarnya azabun. Itu makanya azabun lahum. Jadi ulaika azabun lahum. Jadi ulaika lahum azabun. Di sini azabun menjadi khabar dari ulaika ini, yang ini. Kalau alimun jadi apa alimun? Alimun juga jadi naat man'utnya. Ya, menjadi naat yang man'utnya azabun. Jadi itu maka disusun seperti ini kalimatnya. Orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan kafir pula untuk otomatis itu untuk menemui hari akhirat atau pembalasan. Bagaimana orang itu? Orang itu orang-orang itu putus asa mereka. Ya isu putus asa mereka dari rahmatku, kata Allah. Ya-nya ini adalah Allah ya, dengan rahmatku. Mir rahmati. Rahmat itu kan berarti kasih sayang. Pokoknya tidak ada kesenangan lagi. Jadi tidak mendapat sayangnya Allah. Kalau tertutup mata hati, sebenarnya tidak paham, tidak mengakui tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sekaligus tidak percaya dengan pembalasannya, nanti orang itu akan berputus asa dari rahmatku. Kapan dapat rahmatnya lagi? Enggak ada. Dapat rahmat itu kan kalau mulai dari dunia kita taat kepada Allah. Terus ada satu lagi kabarnya. Ulaika, kesimpulannya kalau enggak dapat rahmat, ini yang dapat. Ulaika lahum azabun alim. Orang itu dikhususkan bagi mereka itu nanti atau ditentukan bagi mereka adalah azab yang pedih. Jadi isinya sebenarnya ini hanya penekanan saja. Jadi dua, putus asa dari rahmat. Sebenarnya putus asa rahmat ini begini. Putus asa rahmat di akhirat dan putus asa pula rahmat di dunia. Maksudnya orang-orang kafir dengan ayat Allah dan kafir dengan menemuinya itu berarti orang itu sudah putus asa mereka rahmat. Jadi putus asa dari rahmatnya itu bukan di akhirat saja. Jadi memang di dunia pun mulai itu karena mereka tidak memikirkan ya. Jadi itu maka di ayat ini balik lagi ke pangkal surah Al-Ankabut ini, kalau beriman dengan Allah bagaimana diuji. Jadi memerlukan sungguh-sungguh. Masih ingat ayatnya itu kan? Misalnya waman ja'a itu ingat itu. Jadi sungguh-sungguh mengikutinya, sungguh-sungguh mempelajarinya. Sehingga kita benar-benar diberi Allah petunjuk sehingga paham. Paham kita terhadap Allah. Jadi tidak menurut
pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran. Jadi ini mana itu? Ini nih. Jadi waman jahada fa innama yujahidu bi nafsi. Maksudnya bersungguh sini bersungguh jadi orang taat, bersungguh mencari ilmu, memahami siapa Allah, maka sebenarnya bukan untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri. Ya, itu makanya di sini disebutkan di ayat yang ini ada terkandung ini, yang terdapat juga ini di dalamnya. Apa itu? Jadi kalau dia nanti kafir dengan ayat Allah, ya kafir dengan mendapat balasannya atau menemunya, maka orang itu berputus asa mereka dari rahmatku, kata Allah. Padahal yang putus asa itu memang sudah disebutkan. Karena ada disebutkan kata Ibrahim disuruh oleh Allah. Jadi jangan berputus asa itu waktu Ibrahim mau mendapat keturunan. Jadi mungkinkah sedangkan istri saya sudah tua, saya sudah tua juga. Jadi kata malaikat di ayat itu nggak putus asa. Dia mengatakan memang tidak putus asa. Yang putus asa itu adalah orang-orang kafir. Itu makanya di dunia pun sudah putus asa orang kafir, apalagi di akhirat. Maka di sini disebutkan ulaika lahum azabun alim. Jadi perlu sekali kalau dosen Ustadz dulu nggak boleh pakai perlu sekali. Kenapa sekali? Katanya. Tukar saja sangat perlu. Kalau perlu sekali kok sekali. Jadi sangat perlu untuk bersungguh-sungguh membuka keyakinan, membuka ayat-ayat sehingga kita yakin, percaya bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah. Allah tidak serupa apapun. Jadi siapa yang tidak sampai ke situ nanti berarti berputus asa dari rahmatku dan mendapat azab yang pedih. Ya, rahmat. Terus berikut apa lagi? Fama kana jawaba qaumihi illa an apa? Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu Uluhu au harrihu ya au harriquhu au harriquhu ya au harriquhu mana tadi? Ada hu-nya. Iya. Hu ya au harriquhu fa'an jahullahu minan nar. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Jangan sampai berbunyi ain dia. Yu'minun. Jadi famakana jawabu apa jawabah? Jawabah. Pertanyaan. Ini ma-nya dulu maka ada illah. Masih ingat? Ya. Kemarin. Murah cari ini. Ya. Ma apa ini kalau gitu? Manafi. Itu Murah. Jadi kalau ini kalau membantu kita kalau ada illah di belakang, berarti dia pasti manafi. Jadi pamakana. Cuma ini kajinya lagi. Kenapa ini dibaca jawabah tadi ya? Kenapa ditulis barisnya menjadi jawabah? Antara ini dulu. Kenapa ini Murah mungkin jawab. Kenapa kaumi? Kaumi karena ada kana. Enggak yang kaumi dulu. Kenapa kaumi barisnya? Kan 2 kata ini. 3 malah sama ini. Tapi yang jelas yang 2 ini. Ini yang pelajaran orang Madura. Karena menerangkan jawabah. Menerangkan jawabah. Cuma jawabah ini baru dikaji tadi. Kenapa jawabah barisnya? Karena ada kana. Sebagai apa kana namanya?
Isim kana kah atau khabar kana? Memang dalam Quran jawab, enggak jawabu. Jawab. Jawab ya. Nah, kalau kana ini dia kan selalu masuk subjek predikat. Mana pokok kalimatnya jadinya? Ya. Ya, jadi mana apanya? Mana isim kana? Isim kana jawab. Kalau itu khabar kana nama kalau di atas baris. Oh, kak, huwa. Jadi pamakana jawab qaumi. Pamakana. Jadi kalau di situ di sini kan itu tadi orang yang kafir dengan ayat Allah dan kafir untuk menemui balasan Allah, orang itu nanti berputus asa dari rahmat, orang itu nanti mendapat azab yang pedih. Kalau ini maka tidak ada makana mana coba kalau situ bagaimana dia menerjemahkan? Mana dibuatnya mubtada? Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim. Ibrahim. Ya ini Ibrahim betul. Kaumnya, kaumihi, hi itu kan ke Ibrahim. Iya, betul. Tapi kan enggak nampak jadinya apanya mubtadanya. Mubtadanya kan belum. Kan belum ada. Ya biasanya ada mubtadanya. Jadi malah. Coba apa terjemahan tadi? Maka tidak ada jawaban kaumnya. Famakana jawab qaumihi. Biasanya kan karena ini ada mubtadanya dulu, ada baru khabar. Khabarnya ini kan jawab qaumi. Mubtadanya mana jadinya? Jadi huwa lah. Kalau huwa, bagaimana membuatnya itu? Maka tidak ada dianya. Apa itu? Dianya kaum. Maka tidak ada jawaban. Maka tidak ada. Enggak, dia itu. Berarti mubtadanya kaumihi. Kaumihi. Kalau kaumihi sudah membantu jawab saja itu. Jawab kaumnya. Biasanya kan ada dekat di sini. Mungkin ada huwa. Jadi inilah seperti ini. Kan berarti berarti jumlah. Ini kan di sini kan anqalu. Ini istisna. Batal istisna karena ada ma. Nah, karena ada tidak. Jadi an ini, itu maka langkah seperti ini kadang-kadang. An seperti ini kan an. Anqalu. An ini kan masdar namanya. Jadi ini huruf nasab sebenarnya, tapi dia dimulai dikumpulkan jumlah ini, ya, jumlah yang ini sama ini, terus kemari, itulah menjadi menjadi muftadanya. Jadi muftadanya muftadanya ke belakang. Jadi begini dia kalau diartikan. Coba yang terjemahan dulu, bagaimana dibuat? Maka tidak ada jawaban kaumnya. Kecuali, melainkan. Kecuali selain mengatakan bunuhlah atau bakarlah dia. Jadi ini dia. Jadi maka ada dikumpulkan ini mulai dari angqaluk tuluhu au harrikuhu. Maka tidak ada jawaban kaumnya kecuali jawabannya
bunuh dia dan bakar dia. Maka di sini tidak ada maka dibuat kalau ini misalnya dijadikan memang jawab ini enggak jawabu dibuat. Enggak, jawaban. Berarti kalau sudah jawab berarti khobar. Jadi khobar biasanya di belakang. Cuma didahulukan dia. Jadi karena ini inilah jumlah mulai dari angqaluk tuluhu au harrikuhu, itulah menjadi pokok kalimatnya. Jadi adalah dulu kata-kata mereka bunuh, bakar, jawab sebagai jawab kaumnya. Gitu. Jadi itu maka agak langka seperti ini bahasanya. Jadi karena kalau dicari huwa tidak ada tempat kembali yang maksudnya, maka tidak ada dianya apa itu? Dianya taruh kalau misalnya kalau dibuat misalnya tidak adalah kata atau tidak ada jawaban kan lain. Jadi berarti tidak ada perkataan ke sini. Jadi belakang tidak ada perkataan, Jadi pamakana tidak ada jawab kaumnya, itu makanya didahulukan apa ini jadi kabarnya. Kecuali kata mereka akan gitu, kecuali jawabnya bunuh dan bakar. Itu jadi di jumlah ya an masdari namanya. Jadi kalau diterjemahkan menurut begini, maka tidak ada jawab kaumnya Ibrahim, melainkan kecuali bahwa qalu berkata mereka kaum Ibrahim, apa katanya? Uqtulu. Kepada kaumnya itu diperintahkan berkata mereka sama mereka, ini mungkin ada ini yang memerintahkan ini adalah Namrud ini. Uqtuluhu, kamu bunuhlah dia. Terus atau kalau tidak dibunuh harrikuhu, kamu bakarlah dia. Itulah jawaban dari kaumnya. Begitulah penderitaan atau ancaman kepada para rasul. Itu makanya kalau balik ke atas, pertama yang diingat itu beriman tidak diucapkan di mulut. Kalaupun uzia, ada enggak uzia dulu, kan masih bisa dirujuk. Jadi kalau orang-orang yang separuh-separuh begitu dapat penderitaan keluar dia, maksudnya mengatakan wah payah sekali menjadi uzia ini, kan disiksa ini. Pak Iza uzia, apabila mereka disiksa untuk mentaati Allah, maka mereka mengatakan, wah begitulah kita dapat azab Allah. Tapi kalau datang pertolongan, maka dia mengatakan kami ikut, misalnya membagi harta rampasan perang. Jadi ini Nabi Ibrahim diancam itu. Dikatakan oleh Raja Namrud, bunuh dia, terus bakar dia. Kan gitu. Jadi ini kenapa keluar kata-kata orang ini seperti ini? Di ayat lain ada sebut, karena waktu itu setelah diujinya logika atau akal sehat orang itu kok menyembah patung ya. Dirusakkannya patung yang kecil, artinya sebenarnya pengertiannya bukan dirusak, itu artinya mentes kemampuan pemikiran orang itu. Ditinggalkannya lah pemukul atau penokok ya sama yang besar. Tanya itu katanya. Terus rupanya masih normal orang itu. Kamu tahu Ibrahim bahwa ini nggak bisa berkata. Ya, rupanya masih sadar Tuhan. Kalau begitu katanya, ya sudah sungguh keterlaluan ini katanya. Jadi karena sering dia mengatakan seperti itu, maka karena sudah tahu siapa yang merusak ini, kata orang kata Raja Namrud, tangkap dia, bunuh. Atau bakar. Itu jadi itu hanya itu jawaban umat bagaimana untuk membuka mata hati. Sudah berjalan di muka bumi juga tidak terbuka. Jadi memang
Tugas Rasul itu menyampaikan. Lalu waktu seperti ini, berikutnya fa'anjahu. Coba terka. Anja ini anja berdiri ke atas alifnya. Bentuk apa itu? Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Fa'anjahullahu minan nar. Mana fa'il? Fa'ilnya Fa'anjahullahu. Allah. Ya, itu makanya hu dikasih baris ini. Itu fa'ilnya. Kalau yang hu di sini, kepunyaan. Ini anja bentuk apa? Tapi fi'il madhi. Madhi. Maf'ul. Maf'ul. Anja ini artinya meloloskan, menyelamatkan. Karena perintah Namrud kepada rakyatnya, uqtuluhu au harriquhu. Begitu sakit hati Namrud. Kemudian ada pula dulu Ibrahim mengatakan, Tuhanku, Tuhan Allah Rabbus Samawati wal Ard itu katanya dia bisa menghidupkan, mematikan Namrud, diambilnya orang yang masuk penjara, yang satu dibunuh, satu saya bisa juga. Terus kata Ibrahim, yang Allah Rabbul Alamin adalah menerbitkan matahari dari timur, memendamkan barat. Coba engkau terbitkan pula, benamkan dari ke timur. Marah. Itu makanya akhirnya, padahal tujuan Ibrahim untuk menyelamatkan dia, tapi ya namanya permainan iblis setan kan. Maka inilah keluar kata-katanya uqtulu au harriquhu. Lalu menyelamatkan akannya Ibrahim, gitu ya. Meloloskan atau menyelamatkan akannya Ibrahim, yang menyelamatkan siapa? Allah. Itu maka fa'il. Dari mana diselamatkannya? Minan nar. Ini apa maksudnya nar di sini? Api. Iya, api. Itu makanya mirip ya. Kalau neraka sebenarnya kan melebihi, pokoknya neraka itu belum pernah dirasa, belum pernah lihat. Itu maka digambarkan di telapak kaki saja nanti menggelegak benak. Itu berbeda api, ya. Jadi maka menyelamatkan akannya Allah, menyelamatkan akannya Ibrahim. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Dari mana diselamatkannya? Itu begitu ditaklikkan itu. Dari mana diselamatkan Allah? Dari api. Jadi waktu harrikuhu. Jadi antara uktuluhu au aktulu, jadi lakukan orang itu pembakaran. Jadi itu yang akhirnya diselamatkan, lolos Ibrahim. Baru di sini kalimat baru lagi, inna fi zalika la ayatin. Ingat ya, ini la ayatin. La ayatin liqaumin yu'minun. Coba di mana di sini pokok kalimat dari inna? Kalau dapat kok ya lulus, kalau enggak mau ulang balik. Sama anak-anak dia itu. Coba cari. Inna fi zalika la ayatin liqaumi yu'minun. Mana pokok kalimat? Zalika. Zalika ini dijarkan oleh fi. Enggak lah. Malah ini kan ada fi. Inna. Berarti Inna. Iya, inna ini kan berarti ada biasanya di depannya pokok kalimat. Sama kalau kana, cuma bedanya kalau kana, ini terbalik tadi. Biasanya kalau kana itu yang dirubahnya ini menjadi khobar. Kalau inna, biasanya yang di baris ataskannya pokok kalimat. Cuma kalau jeli memperhatikannya, ini kan penegas. Ini la-nya ini penegas ini. Sedangkan ayatin, itu harus hati-hati kita melihatnya. Ayatin ini
bentuk apa itu ayatin? Ayatin bentuk banyak ayat. Banyak ayat. Banyaknya banyak apa? Taksir. Banyak Ada taksir. alif sama ta. Oh, banyak muannas. Kalau kalau ini dibuat mubtadanya bagaimana? Sudah ada. Ah. Zalika ayatin. Enggak. Kalau fizalika ini enggak bisa berdiri sendiri. Ini sudah dijarkan oleh fi. Berarti diikat ini. Diikat oleh fi. Inna fi zalika ali ayatin. Apa merah pula ya, sama. Ini supaya beda dia. Kalau ini begini. Itu sudah satu paket itu. Fizalika. La ayatin liqaumi yu'minun. Biasanya inna ini mesti ada pokok kalimatnya. Cuma sama juga nasibnya seperti ini. Ini tadi mencari pokok kalimatnya dalam jumlah ini jadinya. Kabarnya ke muka. Kalau ini begitu juga. Fizalik ini menjadi khabar. Sedangkan mubtadanya ayatin ini. Ayatin kan, kalau begitu ayatin, apakah inna itu masuk untuk membaris ataskan? Iya, kalau jamak muannas itu kan tanda baris ke atasnya kan ke bawah. Misalnya khalaqas samawati itu maksudnya. Kalau innas samawati ke bawah dia. Jadi itu kalau sekiranya dikembalikan dia inna gitu. Inna la ayatin liqaumi yu'minun fi zalik. Gitu. Tapi didahulukan. Jadi inna fi zalika la ayatin liqaumi yu'minun. Jadi ini itu makanya inna ini mubtadanya adalah ayatin liqaumi yu'minun. Liqaumi itu mendukung yu'minun, mendukung kemari. Jadi kalau li ayatin aja. enggak, ini kan terbawa ini. Pendukung yu'minun bukan jadi khabarnya. Enggak, liqaumi yu'minun itu ini mendukung ke ayatin. Jadi kalau yang mubtadanya terbawa semua. Jadi yang khabarnya fizalik saja. Jadi inna la ayatil liqaumi yu'minun fizalik. Tapi didahulukan khabar. Jadi inna fizalika la ayatil liqaumi yu'minun. Inilah kalau sudah berputar-putar seperti ini apa bentuknya. Yang pelajaran kita selama ini kan mubtada di muka, kabar belakang, mubtada muka, kabar belakang, cuma berbagai model. Sekarang kalau memang belum sampai ke pelajaran kita sekarang, terbalik lagi. Ada maksudnya itu didahulukan kabarnya daripada mubtadanya, tapi ada syarat. Jadi itu makanya seperti ini. Jadi karena di sini jawabnya ini jawab walaupun bagaimana dakwah daripada Ibrahim kepada umatnya, ayahnya pun tidak mau. Kemudian ada waktu raja namanya antara lain yang kita sebutkan Raja Namrud tadi, dia berkata itu, bunuh dia atau bakar. Lalu pendek ceritanya di sini disebutkan pendek saja nih karena dia kamus atau menjelaskan dari pengertian keimanan itu. Al-Ankabut ini kan diloloskan Allah lah dia dari pembakaran itu. Sesungguhnya pada demikian pembakaran itu, peristiwa itu, baru ini sebenarnya tandanya, sesungguhnya sungguh menjadi dalil-dalil bukti-bukti bagi kaum yang beriman. Jadi kalau sudah sampai keyakinan kepada Allah, maka tidak ada kita sekarang ini merasakan istilahnya main menang saja itu bahasa Minang. Main menang itu nggak pernah kalah lah orang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Allah secara lahir kadang-kadang nampak orang kalah, tapi tidak ada istilah kalah, tetap menang.
Jadi buktinya nanti di akhirat setiap orang yang baik tetap akan dibangkitkan dengan baik. Setiap yang curang tetap mendapat pembalasan kecurangannya. Nah, itu makanya disebutkan di sini orang-orang yang tidak beriman. Jadi ini kan terbagi dua jadinya. Kalau orang yang beriman, itulah dia nanti akan diberi. Kan ada itu allazina aman Nuh, allazina ada sebelumnya. Ini wallazina amanu wa amilus shalihat lanudkhilannahum fis shalihin. Nanti itu ya. Tapi orang kafir, orang yang tertutup mata hatinya tetap menderita karena dia makhluk yang bagus. Begitu dalam kisah ditampilkan Nuh, sekarang Ibrahim, terjadilah pembakaran. Waktu itu selamat disebutkan, kalau di ayat lain ada itu ya naru, mungkin di bawahnya ini kalau nggak salah saya, mungkin di bawah ya, tapi apa ya, oh enggak, sudah pindah kepada apa ini, Mana? iya, oh ya, belum, nanti di yang di bawahnya mungkin enggak itu ya naru kuni barda wasalama ala Ibrahim gitu ya. Jadi itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Ankabut ya. Jadi orang-orang yang kafir dengan ayat Allah, dengan dalil-dalil bukti-bukti, dia dikasih hidup, dia dikasih fasilitas, badannya dilengkapi, peraturan tubuhnya nggak percaya, dia nanti berarti pasti putus asa dari rahmat-Ku, kata Allah, dan mendapat penderitaan. Sehingga sampailah kisah ini, bertemulah dengan Raja Namrud menyuruh bunuh. Akhirnya selamat. Andai kata terbunuh pun Ibrahim umpamanya ini kan berandai. Selamat juga. Makanya saya katakan kalau orang yang sudah betul-betul iman, tetap selamat dalam hidupnya. Fisarra iwad darra. Mudah-mudahan kita memahaminya sehingga kehidupan makin terang dalam menjalani hidup kita di dunia. Mari berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa taqwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.